Buana akan menampilkan untuk pertama kali presentasi dari laporan perencanaan ekor riset dan pasar Bali. Lalu untuk latar belakangnya, kenapa dipilih lokasi ini? Karena lokasinya strategis, dekat dengan KEK Kesehatan Sanur, lalu aksesibilitas yang baik, dekat dengan akses menuju Nusa Penida, suasana kawasan yang tenang, potensi pembangunan riset. Ini untuk satu, site-nya ada di daerah sebelah sini, lalu untuk hotel dan resort sekitar di sebelah sini, lalu untuk Swiss Hotel dan ini Gusti Hotel. Lalu ini adalah resort sekitar site. Ada banyak beberapa resort di sekitar site yang mendukung area sekitar. Dan untuk karakteristik latar belakang, lokasi berada di kawasan pesisir pantai Padang Galang, memiliki luasan tapak yang besar, lingkungan sekitar relatif terbuka, dekat dengan destinasi wisata pantai Timan dan Sanur, berpotensi dikembangkan sebagai kawasan resort terpadu, memiliki karakter suasana yang tenang, aksesibilitas yang baik, memiliki potensi penguatan identitas lokal. Ini untuk tujuan perencanaannya mengembangkan kawasan resort yang maksimal potensi pesisir Padang Galang, merancang resort dengan identitas arsitektur yang kontekstual, mewajibkan integrasi ruang wisata budaya dan akomodasi, mengoptimalkan tata ruang melalui pendekatan zonasi linear, menciptakan pengalaman menginap yang nyaman dan berorientasi dengan alam. Lalu bab 2 ada program uang yang akan dilanjutkan dengan Pak Diki. Silakan Pak Diki. Ya, untuk program ruang, konsep desain resort mengusung susunan ruang linear mengikuti karakter tapak dari akses utama menuju pantai. Setiap zona dirancang bertahap mulai dari area penerima, fasilitas publik hingga akomodasi privat yang berorientasi ke laut. Untuk sirkulasi, terdapat 3 sirkulasi, yaitu sirkulasi utama, sirkulasi tamu, dan sirkulasi servis. Next. Untuk program luar, untuk program ruang, ada pembagian zona publik, semi publik, zona private atau akomodasi, dan zona servis. Untuk zona publik terdiri dari 3 zona besar, yaitu main entrance yang meliputi gerbang utama, post security, drop off, dan signage resort. Kemudian ada lobby reception, ini adalah untuk area utama untuk penerimaan tamu dan juga untuk pemesanan. Kemudian ada restoran dan F&B di dalam satu gedung. Kemudian ada zona semi publik yang merupakan fasilitas rekreasi seperti kolam renang, untuk spa dan wellness, ada ruang pijat, sauna, dan juga gym kecil. Kemudian ada ruang aktivitas seperti multifunction hall, ruang meeting kecil, area workshop budaya, serta outdoor event law. Untuk zona private, ada beberapa kamar yang terbagi dari 20 unit deluxe villa, 10 unit suite villa, dan 5 unit private full villa. Fasilitas dalam unit ada bedroom, kamar mandi semi outdoor, ada teras atau deck, dan mini pantry. Kemudian untuk zona servis ada kantor manajemen, staff office, dan beberapa ruangan yang mendukung gedung ini sendiri. Next. Untuk kelebihan zonasi linear terhadap tapak, yaitu dapat mengoptimalisasi view pantai karena tapak yang berada di posisir memungkinkan bangunan menghadap langsung ke arah laut. Kemudian alur sirkulasi yang lebih jelas, memisahkan area publik dan privat secara alami, memaksimalkan potensi wisata pantai, mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami, kemudian meningkatkan pengalaman ruang, memperkuat hubungan dengan lanskap alami. Next. Untuk analisa perancangan, yang pertama ada analisa makro. Tapak terpilih di Jalan Festival, Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Timur dengan luas lahan 56.600 meter persegi atau sekitar 5,66 hektar. Perbatasannya di antara lain, pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Badung, pada bagian timur dengan Kabupaten Gianyar, pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Badung, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Badung. Next. Untuk analisa meso, saya terpilih berada di kawasan Pantai Padang Galak Sanur, tepatnya di wilayah Kesiman Petilan dan Pasar Timur, Bali. Kawasan ini merupakan salah satu pesisir yang memiliki karakter kuat melalui perpaduan panorama pantai, ruang terbuka hijau, serta aktivitas budaya masyarakat lokal. Untuk di gambar terdapat batasan langsung yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Pada sebelah barat atau angka 1 berbatasan dengan jalan penghubung. Sebelah selatan atau angka 2 berbatasan dengan jalan setapak. Sebelah 3 berbatasan dengan pesisir pantai. Dan sebelah 4 utara berbatasan dengan pemukiman penduduk dan penginapan. Next. Untuk analisa mikro, berikut standar dan ketentuan dari area lahan terpilih. Untuk KDB 40-50%. Untuk maksimal luas lantai dasar yang menutupi tanah, sisanya harus area terbuka. Kemudian untuk koefisien lantai bangunan 1,2 sampai 2. Untuk koefisien dasar hijau atau KDH 30-40%.
Untuk GSB atau garis sempadan bangunan 5-8 meter dan tinggi bangunan maksimal 15 meter mengikuti aturan sakral Bali yang tidak boleh melebihi pohon kelapa dan biasanya maksimal 4 lantai. Next. Untuk analisa mikrosirkulasi, untuk akses, lokasi ini memiliki akses yang cukup baik karena terhubung dengan jalan utama menuju kawasan Sanur dan pusat kota Denpasar. Untuk masalah dan solusi, terdapat perlunya penataan akses masuk dan pelebaran jalan pada titik tertentu untuk mengurangi potensi kemacetan, terutama saat terjadi kegiatan wisata atau event budaya. Untuk transportasi menuju site didominasi kendaraan pribadi dan transportasi online. Jalur angkutan umum masih terbatas dan belum terdapat halte yang dekat langsung dengan area tapak. Hal ini memerlukan penyediaan area drop-off dan halte pendukung agar aksesibilitas pengunjung menjadi lebih mudah dan teratur. Untuk pejalan kaki, area sekitar site belum memiliki jalur pedestrian yang merata. Beberapa sisi jalan masih minim trotoar dan peneduh bagi pejalan kaki. Untuk masalah dan solusinya, perlu desain jalur pedestrian yang aman dan nyaman dengan penambahan vegetasi peneduh, penerangan, serta koneksi menuju titik aktivitas utama kawasan. Untuk area parkir di sekitar kawasan masih terbatas dan umumnya digunakan bersamaan dengan aktivitas wisata serta kegiatan masyarakat sekitar. Untuk solusinya diperlukan perencanaan area parkir yang memadai dan sistem sirkulasi kendaraan yang baik agar tidak mengganggu aktivitas di sekitar site. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Mario. Baik. Oke, baik, untuk selanjutnya di bab 3, analisa perancangan. Di analisa perancangan ini terdapat analisa tapak, yaitu micro existing contour. Seperti dilihat di presentasinya, konturnya per night levelnya sekitar 50 cm ke arah atas. Berikut. Dan untuk analisa matahari seperti di gambar. Dan berikut konturnya juga. Next lagi. Nah, untuk analisa perancangannya, sudah analisa perancangan berikutnya lagi, analisa tapak micro existing, vegetasi existing, yaitu terdapat aspek data dan masalah dan solusinya. Untuk aspek vegetasi dalam tapak, kita dapat datanya itu terdapat penghijauan yang tidak tertata rapi. Untuk solusi dan masalah dan solusinya adalah perlu adanya penyesuaian penataan penghijauan ulang. Berikutnya vegetasi bahu jalan. Untuk data yang kami dapat, terdapat penghijauan yang tidak tertata rapi dan tidak merata, hanya beberapa titik saja. Masalah dan solusinya, kita area yang penghijauan dapat dimanfaatkan ide konsep integrasi dengan vegetasi di bahu jalan untuk memperkuat ekosistem. Seperti itu. Dan berikut selanjutnya adalah mikrosensor kebisingan atau analisa kebisingan. Nah, di area site ini ada 4 area, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di nomor 1 ini kebisingan sedang 60 dB sampai 70 dB bagian tepi tapak berbatasan dengan Jalan Padang Galak Sanur, yaitu sumber kebisingan itu dari aktivitas penduduk dan kendaraan. Jadi untuk rekomendasi fungsi kita pakai untuk area publik seperti itu. Nah, untuk area nomor 2, kebisingannya sedang sekitar 60 dB sampai 70 dB juga. Bagian tepi tapak yang masih agak jauh dari permukiman. Sumber kebisingannya itu dari aktivitas penduduk, suara dari area pantai yang masih terdengar sampai di situ. Untuk rekomendasinya kita pakai areanya itu buat area publik juga. Nah, untuk nomor 3, zona kebisingannya paling tinggi, yaitu 80 dB sampai 90 dB. Berada di sepanjang area yang langsung berbatasan dengan pantai, sumber kebisingan, suara ombak laut, aktivitas wisata pantai, dan angin laut. Untuk rekomendasinya, kita buat area public resort, beach club, restoran pantai, dan area rekreasi. Seperti itu. Dan terakhir, nomor 4, yaitu zona kebisingan sedang, sekitar 60 dB, karena dekat dengan pemukiman dan jalan. Sumber kebisingannya yaitu dari aktivitas masyarakat dan kendaraan. Untuk rekomendasi fungsinya kita jadikan area service dan teras resort. Next. Nah, untuk analisa microview atau pandangan dari yang kita dapatkan dari view di site, di utara data yang kita dapatkan pandangan area ini kurang bagus karena berbatasan dengan dinding dari villa samping seperti itu. Jadi masalah dan solusinya
kita akan berikan pohon dan tanaman agar menjaga privasi pengunjung ke resort tersebut. Di arah timur, data yang kita dapat pandangan area ini bagus karena langsung berhadapan dengan pantai. Untuk solusi dan masalahnya, untuk mengcover pandangan akan diberikan beberapa taman seperti kata-kata atau kasur yang ekstrim, kamera laut, atau Nevir kelapa disusun dengan metode tertentu agar tidak menghalangi pandangan dari resort. Untuk arah selatan, pandangan area ini kurang penata terkait vegetasi existing, namun bisa dirapikan lagi seperti itu. Masalah dan solusinya dengan memberikan signage yang akan menjadi daya tarik masyarakat dan pengunjung seperti itu. Dan arah barat, pandangan area ini bagus karena langsung berhadapan dengan pantai. Untuk mengcover data dan solusinya, masalah dan solusinya untuk mengcover pandangan, maka dibuat gapura atau gate yang ikonik seperti itu, seperti di gambar. Next, selanjutnya untuk dari analisa tapak microview dari tapak arah keluar utara, data yang kita dapatkan pandangan area ini kurang bagus karena berbatasan dengan dinding villa seperti itu. Untuk timur, pandangan area ini bagus karena langsung berhadapan dengan pantai. Selatan, pandangan area ini kurang penata terkait vegetasi existing, namun bisa dirapikan lagi seperti yang tadi. Arah barat, pandangan area ini bagus karena langsung berhadapan dengan pantai. Masalah dan solusinya kita arahkan ke view yang terbaik. Untuk bagian utama adalah menghadap barat karena berhadapan langsung dengan jalur masuk ke resort. Untuk view villa terbaik ke arah pantai agar bisa menikmati pemandangan pantai di dalam villa tersebut. Next. Untuk analisa matahari, berdasarkan analisa sunspots, peperangan matahari paling tinggi terjadi pada siang hingga sore hari dari arah barat. Kondisi menyebabkan area tapak menerima panas cukup besar sehingga diperlukan elemen penuduh seperti vegetasi secondary skin dan overstep untuk meningkatkan kenyamanan termal pada kawasan resort seperti itu. Datanya seperti ini. Next-nya lagi. Nah, ini kita dapatkan dari datanya mikrolintasan matahari seperti ini. Next lagi. Untuk pertama, gubahan massa berbentuk persegi panjang mengikuti bangunan sebelumnya. Lalu diberi elevasi pada gubahan. Lalu lantai atas menggunakan kombinasi dinding kaca serta bergantian sebagai strategi untuk mengoptimalkan pencahayaan alami sekaligus menjaga kenyamanan ruang. Lalu untuk selanjutnya, bentuk atap dirancang menggunakan konfigurasi atap lana bertingkat dengan permainan bidang miring yang memberikan karakter visual dinamis pada bangunan. Dan ini tapak. Lalu next selanjutnya kepada Mario. Untuk gubahan massa villa Lakotela Kotage, konsep pada masa ini terinspirasi dari bentuk gelombang pantai dan pasir tertiup angin, menghadirkan ruang yang terbuka, alami, nyaman, dan menyatu dengan alam seperti itu. Proses gubahan massanya itu nomor satu bentuk dasar massa melengkung terinspirasi dari gelembung dan pasir. Terus bagian kedua service, gudang depan di area depan, tengah private, belakang outdoor, itu teras atau kolam renang seperti itu. Massa dibagi menjadi 3 zona seperti itu. Dan nomor 3, penyesuaian tapak, orientasi massa ke arah pemandangan pantai dan bukan optimal view ke pantai. Jadi konsep pada gubahan massa ini adalah gubahan massa terinspirasi dari bentuk gelombang dan kerang seperti itu. Next. Nah, untuk gubahan massa pada kolam renang, area komunal, dan infinity pool terbentuk dari massa awal bentuk balok sederhana, terus massa dibelah pada bagian tengah untuk membentuk yang berhadap ke kolam. Bagian depan massa dibuka lebar agar seluruh unit mendapat view yang terbaik ke pantai dan kolam renang. Penempatan balkon dan shading pada setiap unit kenyamanan serta estetika yang bagus ke kolam tersebut. Dan hasil massa terakhirnya seperti itu dan konsep desainnya seperti ini. Next. Untuk gubahan massa gate atau gerbang, massa dimulai dengan 2 buah bentuk persegi panjang yang kemudian diangkat untuk menciptakan ruangan di dalamnya. Untuk 2 bahan massa ini sebelah kiri digunakan untuk office dan sebelah kanan untuk area penjaga gate parkir.
Untuk masa kanan kemudian diberi level lebih tinggi untuk estetika dan juga jalur arah air. Kemudian sisi depan diberi tambahan bangunan untuk pelindung bangunan kantor di sisi kiri dan juga sebagai estetika. Next. Untuk gubahan masa main building dimulai dengan bentuk persegi panjang yang kemudian diangkat untuk menciptakan ruangan di dalam. Kemudian masa dipotong di kanan kiri sesuai dengan kontur tanah. Kemudian bentuk masa diberi lekukan di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan ruang serta estetika. Kemudian area tengah bangunan diberi ruang untuk kebutuhan jalur mobil di bawah untuk masuk ke area lobi. Next. Kemudian ada beberapa album gambar di sini adalah pengelompokan area yang dikerjakan. Untuk area hijau Juliana, abu-abu Diki, dan kemudian biru Mario Luis. Di sebelah kanan ada side plan dari tapak. Kemudian next. Berikut untuk rancangan amphitheater. Untuk amphitheaternya ini untuk denahnya, lalu ini untuk tampang depan dan tampang samping. Dan ini untuk visualisasi dari dimensinya. Ini untuk area tempat duduk bagi penonton, dan ini untuk area stage-nya untuk perform. Ya, dan di sampingnya di sini ada kisi-kisi yang menghalangi dari samping untuk membuat lebih fancy dan lebih estetika. Dan ini untuk area beach clubnya. Di beach clubnya di area sini ada restoran, lalu di sini ada snack bar, di sini ada deck, di sini kolam renang, dan di sini untuk bagian musiknya. Lalu ini untuk lantai 2. Dan ini untuk potongannya. Ini untuk tampak depan, tampak belakang, tampak samping dari kedua sisi. Lalu ada potongannya. Ini untuk potongan 1, potongan 2. Ini untuk detail dari pondasi batu kali dan detail dari pintu restoran. Dan ini untuk visualisasi dari gambar 3 dimensinya. Yang ini merupakan restoran, area musik atau DJ, kolam renang, area deck, dan snack bar. Lalu ini untuk deck sunset. Dia bentuk kayaknya seperti ini. Lanjutannya Pak Diki. Berikut untuk potongan dan tampak dari gate atau gerbang. Di sini terlihat untuk area tampak depan, di sisi depan diberikan tambahan batu alam, kemudian diberikan juga panel-panel kayu di area yang penjaga pos security, dan kemudian di yang paling sisi kanan penggunaan bata merah. Next. Berikut untuk tampilan visual rendernya. Next. Ini juga masih ada layout dan juga tampak dari grid. Next. Kemudian ini adalah hasil render dari taman dari 4 bird eye yang berbeda. Next. Kemudian ini ada potongan dan tampak dari main building. Next. Di sini ada hasil render dari main building dari 4 sudut arah yang berbeda. Itu dari arah bird view dari kanan, bird view dari kiri, kemudian dari arah taman, dan kemudian dari arah bird view dari arah pool atau kolam renang. Next. Silakan Mario. Nah ini untuk villanya. Berikut untuk renderingnya tampak depan, tampak belakang, dan area dalamnya seperti ini. Seperti itu. Next. Nah untuk kolam renang, area komunal, dan infinity pool untuk DNA seperti ini. Next. Nah untuk renderingnya seperti ini dari atas. Next. Nah untuk perspektifnya seperti ini. Next. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya Juliana, selamat malam.